Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Pitan Najnapang, NIM 230 30 084, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Jadi baik, saya akan membahas materi dari makalah Teori Sosiologi Klasik, review buku ke-6, tentang teori sosial klasik dan masyarakat modern. Baik, masuk dalam materi. Pertama, asosiologi klasik dan transformasi besar. Sosiologi berasal dari apa yang dilakukan oleh para sejarawan ekonomi Karl Polanyi disebut transformasi besar, terletak terutama di Eropa Barat selama pada abad ke-18 dan ke-19, dan waktu dan efek yang berbeda satu negara ke negara lain. Transformasi ini memuncak pada kematian dunia pramodern dan kebangkitan dunia modern. Meskipun harga Polanyi bunga mari adalah peluasan ekonomi pasar, periode euro sejarah yang ditulis dibentuk oleh 3 revolusi yang mendalam: revolusi intelektual dan budaya, pencerahan psikososial dan politik, revolusi Prancis 1789-19, dan revolusi ekonomi de kebangkitan kapitalisme dan proses industrialisasi selanjutnya. Tiga ini revolusi yang saling terkait, didahului oleh Renaissance dan Reformasi, mengubah lanskap Eropa secara radikal. Kedua, sosiologi klasik dan masyarakat modern. Sosiologi klasik adalah fenomena modernitas itu sendiri, hasil dari sangat berkembang itu berangkat untuk belajar, dan tema modernitas Gerard Delanty mencatat adalah motif pemersatu dan hebat dari sosiologi klasik, bahwa topik modernitas menarik perhatian abad ke-19 di intelektual tidak mengherankan. Mereka hampir tidak bisa mengabaikan fakta dunia baru bermuncul di sekitar mereka. Ruang lingkup perubahan sosiologi selama usia ini revolusi begitu jauh mencapai itu bagi banyak pengamat, baik pada saat itu maupun dalam retrospeksi. Perjalanan dari era pramodern ke era modern mewakili mengirimkan perpecahan atau diskontinuitas mendasar dalam pengalaman manusia. Berikutnya, Marx, Durkheim, dan Weber, ahli teori modernitas. Karena mereka dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi, Marx, Durkheim, dan Weber membentuk semacam trio alami. Kami mempelajari pekerjaan mereka untuk menginformasikan diri kita tentang sejarah dan perkembangan teori sosiologi. Untuk belajar apa artinya berpikir secara sosiologis, untuk mendapatkan apresiasi atau atas usaha sosiologi dan praktek penelitian sosial, untuk memperkenalkan diri dengan perspektif yang berbeda dan aliran pemikiran di dalam lain, dan untuk memperoleh pengetahuan latar belakang yang diperlukan untuk memahami itu terkini dan kontroversi di lapangan. Tetapi ada alasan lain untuk membaca Marx, Durkheim, dan Weber. Mereka juga di antara ahli teori modernitas
terkemuka sosiologi klasik tinggal di tempat yang umumnya dianggap sebagai tempat kelahiran. Masyarakat modern Eropa Barat dan mereka juga menjadi saksi kelahiran itu. Keempat, Karl Marx. Pembaca yang baru mengenal Marx mungkin akan terkejut menemukan itu tidak ada di dalam dirinya. Tulisan-tulisan yang ia sajikan merupakan cetak biru detail seorang sosialis atau komunis utopia. Tidak ada teori sosialisme dalam karya Marx jika yang dimaksud adalah visi yang definisi dengan baik tentang dunia pasca kapitalis. Beberapa pendahuluannya, Henry Desens, Simon Charles Fourier, dan Robert Owen, tidak begitu enggan menawarkan gambaran tentang masyarakat yang baik. Marx mengagumi hal ini tersebut sosialis utopis, memuji pemandangan kritis mereka terhadap kondisi modern. Tetapi pelukannya pada tujuan revolusioner membawanya ke jalan yang berbeda. Kami tidak antisipasi dunia secara dogmatis, tapi hanya ingin mencari yang baru dunia melalui kritik yang lama. Berikutnya, materialisme sejarah. Dari sudut pandang mana kita dapat memahami dengan baik sifat masyarakat, itu dinamika perubahan sosial, lintasan sejarah manusia dan garis momen masa depan. Ada banyak kemungkinan beberapa ahli teori memberikan prioritas ke tanah politik. Para pendukung perspektif ini percaya bahwa politik lembagakal, proses politik dan keputusan kebijakan pemerintah adalah faktor penting yang menentukan kualitas kehidupan sosial. Berfungsinya masyarakat etik dan jalannya sejarah, kekuatan budaya menerima tagihan tertinggi untuk orang lain. Dari sudut pandang ini, karakter operasi dan kecenderungan perkembangannya masyarakat diasumsikan terutama sebagai ekspresi dari nilai-nilai dominnya. Yakinkan dan cita-cita bagi Marx, bagaimanapun ekonomi paling penting bukan politik atau budaya. Berikutnya perkembangan modalis dan revolusi sosialis. Kapitalisme bagi Marx adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Itu mengakhiri dunia kapitalis lama. Ia mempercepat pertumbuhan industri modern dunia, dan itu membuka pintu ke dunia pasca kapitalis baru. Padahal dia satu dari kritiknya yang paling parah. Marx memandang kapitalisme sebagai bermain secara historis peran progresif tanpa disadari, mempersiapkan jalan bagi masyarakat sosialis masa depan. Karena merangsang perluasan kekuatan produksi, meningkatkan kekuatan produksi masyarakat dengan pesat. Kapitalisme membuat sosialisme secara objektif mungkin karena itu mengalami kerusakan berkala dan krisis yang berulang, memperlihatkan ketidakefisienan dan pemborosannya sebagai suatu sistem produksi. Kapitalisme memanggil pendukung untuk sosialisme. Berikutnya, Emil Durkheim dalam kurun 1858 sampai 1917. Marx adalah seorang revolusioner, Durkheim seorang
akademisi. Marx sangat terlibat dalam perjuangan politik pada zamannya. Durkheim tetap menjauh dunia politik partisan yang tidak pantas. Marx mengabdikan hidupnya untuk tujuan itu sosialisme. Durkheim mengabdikan dirinya untuk membangun disiplin sosiologi. Keduanya menulis manifesto. Marx memanggil para pekerja dunia untuk bersatu, dan Durkheim dalam The Revolutionary Method mengadvokasi atas nama ilmu masyarakat. Meskipun mereka mengikuti jalan yang berbeda, Marx dan Durkheim memang berbagi satu tujuan yang sama: memahami dunia untuk tujuan mengubahnya. Meskipun meremehkan politik normal, Durkheim tidak kurang dari Marx punya agenda politik. Memang menurut Robert Alun Jones, seluruh ilmu sosial Durkheim, dari terminologi dasarnya hingga terminologi dasarnya pilihan topik, adalah tindakan yang sangat politis. Berikutnya Max Weber (1864 sampai 1920). Seperti Marx dan Durkheim, Weber adalah ahli teori modernitas. Kami menemukan di tulisan-tulisan analisis tentang asal-usul dan sifat dunia barat modern, menyelidiki diagnosis dilema dan patologi kehidupan modern, dan sebuah pemeriksaan kesulitan individu di era industri. Juga seperti Marx dan Durkheim, tujuan Weber bukan hanya untuk memahami kondisi modern, tetapi untuk mempertimbangkan bagaimana kita mungkin menanggapinya juga sebagai intelektual publik yang terlibat secara politik. Ia berdiri di Wolfgang Mommsen mengamati, dan dia di-offered untuk melayani keduanya pada saat yang sama. Weber juga ingin mengubah dunia. Sekian dan terima kasih.